Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riro Hendi dengan NIM 211100354. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk memenuhi nilai UAS. Sebelumnya yang terhormat pada Bapak Peri Alpiasin, MKom Magister Komputer. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan yang saya bawakan tentang peran pemerintah dalam mengatasi cybercrime. Apa sih cybercrime itu? Cybercrime adalah kejahatan yang terjadi atau dilakukan secara online atau melalui jaringan komputer, melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan aktivitas kriminal yang merugikan individu, perusahaan, atau pemerintah. Beberapa contoh cybercrime meliputi penipuan online, termasuk phishing, pengiriman email palsu untuk mencuri informasi pribadi, skimming untuk pencurian informasi kartu kredit, atau scam penipuan online lainnya. Serangan pencurian data, seperti pencurian data pribadi, serangan ransomware yang mengenkripsikan data dan meminta tebusan. Adapun pelanggaran privasi, seperti menyebarkan informasi pribadi secara tidak sah atau mengintai aktivitas online seseorang. Terus ada pembajakan konten digital, seperti mendistribusikan atau mengunduh ilegal musik, film, atau perangkat lunak. Cybercrime memiliki dampak serius terhadap individu dan organisasi, karena dapat menyebabkan kerugian finansial, hilangnya data penting, atau kerusakan reputasi. Pemerintah dan lembaga internasional bekerja untuk mengembangkan undang-undang dan kebijakan untuk melindungi individu dan organisasi dari ancaman cybercrime yang semakin canggih. Cybercrime berkaitan erat dengan teknologi informasi dan komunikasi modern karena kejahatan ini terjadi melalui jaringan komputer dan internet. Ada beberapa kaitan utama cybercrime adalah ketergantungan pada teknologi. Masyarakat dan organisasi bergantung pada teknologi untuk berbagai aktivitas sehari-hari seperti komunikasi, transaksi uang, dan penyimpanan data, membuat rentan terhadap serangan cybercrime jika tidak dilindungi dengan baik. Globalisasi dan koneksi. Internet memungkinkan akses global yang cepat dan mudah, tapi juga membuka pintu bagi pelaku cybercrime untuk menyerang dari berbagai lokasi di seluruh dunia tanpa batasan geografis. Kerentanan sistem. Sistem informasi dan komunikasi sering memiliki kerentanan keamanan yang dapat dieksploitasi oleh peretas. Ekonomi digital. Pertumbuhan e-commerce dan transaksi digital memperluas peluang untuk kejahatan seperti pencurian identitas, penipuan online, dan pencurian data finansial. Pentingnya perlindungan data. Dengan semakin banyaknya data pribadi dan informasi sensitif yang disimpan secara digital, perlindungan terhadap informasi tersebut menjadi sangat penting untuk mencegah pencurian data dan pelanggaran privasi. Peran hukum dan regulasi. Undang-undang dan regulasi terus berkembang untuk mengatasi tantangan cybercrime, tetapi seringkali sulit untuk menegakkan hukum secara internasional karena sifat global dan seringkali anonim dari serangan tersebut. Peranan penting dari peran pemerintah dalam mengatasi dan menanggulangi cybercrime sangat penting, karena ini melibatkan keamanan nasional, perlindungan konsumen, dan integritas infrastruktur digital. Berikut adalah beberapa peran penting pemerintah dalam konteks cybercrime.
Pembuatan kebijakan dan regulasi. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan serta regulasi untuk mengatur keamanan cybercrime dan mengatasi cybercrime. Kedua, kerjasama internasional. Kebanyakan serangan cybercrime melintasi batas negara. Oleh karena itu, kerjasama internasional sangat penting. Pemerintah perlu bekerja sama dengan negara lain, baik dalam hal pertukaran informasi, investigasi, atau penangkapan pelaku cybercrime yang berada di luar yurisdiksi nasional. Adapun pengembangan kapasitas keamanan, pemerintah dapat memainkan peran dalam mengembangkan kapasitas keamanan cyber bagi lembaga publik, infrastruktur kritis seperti listrik, transformasi, dan perbankan, serta sektor swasta. Ini termasuk peningkatan kemampuan untuk mendeteksi, melindungi, dan merespons serangan cyber. Dengan peran yang luas dan penting ini, pemerintah di seluruh dunia harus secara efektif dan secara aktif terlibat dalam upaya untuk melindungi warganya dan aset digital mereka dari ancaman yang terus berkembang dari cybercrime. Apa sih serangan cybercrime itu? Yang pertama ada hacking. Hacking adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada tindakan atau kegiatan di mana seseorang secara tidak sah mengakses atau memanipulasi sistem komputer, jaringan, atau perangkat elektronik lainnya. Yang kedua, ada cyberterrorism. Adalah penggunaan teknologi komputer dan internet oleh kelompok atau individu untuk merencanakan, mengkoordinasikan, atau melancarkan serangan terhadap infrastruktur komputer, jaringan, atau sistem informasi dengan tujuan menciptakan ketakutan, kepanikan, atau gangguan besar terhadap masyarakat atau pemerintahan. Yang ketiga ada phishing. Phishing yang bercontoh dengan pengiriman email palsu atau pesan lainnya yang mengelabui korban untuk mengungkapkan informasi pribadi seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi keuangan lainnya. Terus ada serangan distributed denial of service. Serangan yang bertujuan untuk membuat layanan atau jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang sah dan membanjiri sumber daya dengan permintaan yang lebih. Adapun yang terakhir ada malware. Malware adalah singkatan dari malicious software yang secara umum mengacu pada program komputer yang dirancang untuk merusak atau mengganggu operasi normal dari sistem, jaringan, atau perangkat komputer. Malware dapat memiliki berbagai tujuan, termasuk pencurian data, merusak sistem, atau mengambil alih kendali dari perangkat untuk tujuan tertentu. Dampak cybercrime terhadap ekonomi dapat sangat signifikan dan bervariasi tergantung pada skala serangan. Sektor yang terkena dampak dan kemampuan untuk merespon dan memulihkan diri. Beberapa dampak utama dari cybercrime terhadap ekonomi termasuk kerugian finansial, karena serangan cybercrime dapat menyebabkan kerugian finansial besar bagi individu, perusahaan, dan pemerintahan. Yang kedua, gangguan operasional. Serangan seperti DDoS atau malware dapat mengganggu operasional normal perusahaan atau organisasi yang dapat mengakibatkan downtime, penurunan produktivitas, dan hilangnya pendataan. Ketiga, ada kehilangan data. Pencurian atau kerusakan data yang signifikan dapat mengakibatkan kehilangan informasi kritis, termasuk data pelanggan atau keuangan yang dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kepercayaan pelanggan dan reputasi perusahaan. Terus ada biaya pemulihan. Biaya untuk memulihkan sistem yang terkena serangan cybercrime bisa sangat tinggi, termasuk biaya untuk memulihkan data yang hilang, memperbaiki dan mengganti sistem yang rusak, dan meningkatkan keamanan untuk mencegah serangan di masa depan. Ada penurunan kepercayaan dan reputasi. Serangan cybercrime yang berhasil dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan dari pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat umum terhadap organisasi yang telah terkena dampak. Dampak cybercrime pun tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek sosial dan
aspek politik berikut untuk beberapa dampaknya. Yang pertama ada penyebaran informasi palsu dan manipulasi opini. Dampak yang paling mencolok dari cybercrime terhadap aspek sosial dan politik adalah kemampuannya untuk menyebarkan informasi palsu atau hoax secara massal melalui platform digital. Ada penyusupan dan pengawasan pribadi yang ditujukan kepada individu untuk kelompok tertentu dapat melibatkan penyusupan ke dalam komunikasi pribadi atau kegiatan online yang mengancam privasi dan kebebasan individu. Ada polarisasi dan konflik sosial. Manipulasi informasi yang dilakukan melalui serangan cyber dapat memperburuk polarisasi politik atau sosial, meningkatkan ketegangan antar kelompok, atau bahkan memicu konflik di masyarakat. Terus yang terakhir, tingkat kepatuhan dan regulasi serangan cybercrime dapat mempengaruhi cara pemerintah dan organisasi mengatur dan menegakkan kepatuhan terhadap regulasi keamanan dan privasi, memperketat kontrol, dan meningkatkan biaya kepatuhan. Adapun yang setelah saya riset, ada beberapa serangan cybercrime yang menyerang Kominfo. Ada 18 Mei 2013 di situs laman polri.go.id, tumbang setelah terkena serangan distribute denial of service. Terus terkena defacing. Terus tanggal 18 Agustus 2013 dari situs profam.polri.go.id terkena defacing juga. Terus 19 November 2013 situs Polri diretas dan tidak bisa diakses. 2015 tanggal 1 Desember 2015 situs Polri kembali diretas dan tak bisa diakses. Terus di tanggal 31 Mei 2017 situs kejaksaan-agung.co.id terkena defacing juga. Terus tanggal 28 Desember 2019 situs laporan bareskrim.polri.co.id terkena defacing dengan tampilan foto ex pimpinan KPK Novel Baswedan. Tanggal 8 Oktober 2020 situs DPR diretas dan diubah jadi Dewan Pengkhianatan Rakyat. Tanggal 17 Februari 2021 database Kejaksaan RI diretas remaja 16 tahun. Data dibobol dan diperjualbelikan di forum online seharga sekitar 14.000. Terus tanggal 16 Juli 2023 337 juta data penduduk di Dukcapil Kemendagri bocor dan diperjualbelikan di forum online. Terus di tanggal 28 November 2023 data daftar pemilih tetap DPT dari situs KPU diretas. Jimbo sang peretas menawarkan data itu seharga 1,14 miliar. Terus di tanggal 14 Februari 2024 situs kpu.co.id sulit diakses publik menyebabkan serangan DDoS di hari pemilihan suara. Beberapa pakar menilai itu karena traffic pengguna yang meningkatkan, namun server KPU tidak akurat. Terus yang terakhir 20 Juni 2024 server Pusat Data Nasional Sementara atau yang disingkat PDNS yang dikelola Kominfo lumpuh akibat Brandshifter ransomware. Imbasnya 210 instansi pusat dan daerah terdampak. Pelaku meminta tebusan 131,2 miliar.
Adapun penindakan untuk pemerintah, yaitu adapun untuk penindakan dan pencegahan terhadap cyber merupakan langkah krusial dalam melindungi individu, organisasi, dan infrastruktur dari ancaman terus berkembang di dunia digital. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran. Meningkatkan kesadaran tentang ancaman cyber dan praktik keamanan digital di kalangan masyarakat umum, termasuk penggunaan yang aman dari email, media sosial, dan transaksi online. Kebijakan keamanan. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan keamanan yang ketat di tingkat organisasi, termasuk kebijakan password yang kuat, kebijakan akses data, dan protokol keamanan untuk mengurangi risiko serangan. Pembaruan perangkat lunak. Melakukan pembaruan rutin perangkat lunak dan sistem operasi untuk mengatasi keretanan keamanan yang dikenal dan memastikan bahwa sistem tetap aman dari serangan yang mungkin. Firewall dan antivirus. Menggunakan perangkat lunak keamanan seperti firewall dan antivirus yang mutakhir untuk mengidentifikasi, memblokir, dan menghapus ancaman malware. Enkripsi dan pengamanan data. Enkripsi data sensitif dan mengamankan perangkat fisik seperti laptop, ponsel, dan perangkat lainnya yang kata sandi yang kuat dan solusi keamanan tambahan. Adapun penindakannya yaitu respon dan tanggap. Mempersiapkan rencana respons darurat yang jelas untuk menangani serangan cybercrime, termasuk isolasi sistem terinfeksi, pemulihan data dari cadangan, dan koordinasi dengan tim keamanan internal maupun eksternal. Kedua, ada investigasi forensik. Melakukan investigasi forensik untuk mengidentifikasi asal-usul serangan, metode yang digunakan, dan kerusakan atau pencurian yang terjadi. Terus ada pelapor dan kepatuhan. Mematuhi regulasi yang relevan untuk melaporkan serangan cybercrime pada otoritas yang berwenang dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Yang terakhir, ada melakukan kombinasi dari upaya pencegahan dan penindakan. Ini penting untuk mengurangi risiko dan dampak dari serangan cybercrime serta melindungi infrastruktur digital dari berbagai ancaman yang terus berkembang di era digital ini. Adapun kesimpulan untuk materi yang saya bawakan, yaitu peran pemerintah sangat krusial dalam mengatasi cybercrime di era globalisasi. Dengan membuat regulasi yang tepat, meningkatkan kapabilitas penegakan hukum, mengedukasi masyarakat, dan memfasilitasi kerjasama internasional, pemerintah dapat secara efektif menangani ancaman cyber. Edukasi dan kesadaran publik juga menjadi kunci penting dalam pencegahan cybercrime. Kerjasama lintas sektor dan lintas negara sangat diperlukan untuk menghadapi ancaman yang bersifat global ini. Sekian yang saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.